Kelap-kelip pesona idola K-pop di layar kaca seakan menghanyutkan penontonnya. Sekian jam dihabiskan untuk berselancar di sosial media mengidolakan visual dan juga gerak-geriknya. Ketika gempuran musik modern merajalela di seluruh pelosok negeri, mampukah alunan gamelan yang berkumandang mendapatkan cinta serupa? Nama aku Karina Adelia, biasa dipanggil Karin, umur aku 18 tahun. Nah, aku di BBI ini udah 7 tahun sih menari di sini lihatnya. Menurut aku basic aku di tradisional kali ya. Waktu itu aku pernah belajar tari modern, tapi kayak badan aku tuh lemes Kak, jadi nggak terlalu kaku gitu. Jadi nggak cocok. Aku ngefans sama Didi Ninik Towok. Itu maestro dari penari Jawa. Dia tuh laki-laki, tapi itu dia bisa segala tarian. Kayak misalnya dia bisa peranin cewek, bisa peranin cowok. Terus aku juga waktu itu pernah latihan sama maestro Bali yaitu Bung Panji. Itu tuh karena aku bener-bener suka tari Bali ya. Aku ngefans banget sih sama dia, jujur sampai ke keluarga-keluarganya pun hebat-hebat gitu. Misalnya kayak gerakan tarinya itu terlalu luas juga aku ngerasa bosan sama tariannya gitu. Tapi kalau buat lingkungannya enggak sih, aku nggak pernah jenuh ataupun bosan. Aku juga nggak mau ketinggalan tarian sih, kayak misalnya walaupun aku kadang jenuh sama tarian itu yang luas-luas, tapi aku harus tetap latihan. Fenomena Korean Wave memang tidak bisa kita hindari. Tapi apakah seni dan budaya tradisional kita patut ditinggalkan? Menurut aku nggak apa-apa ya kayak budaya asing masuk ke negara kita, khususnya Indonesia. Tapi kita juga sebagai remaja-remaja ataupun warga Indonesia tuh harus seimbangin mana tradisional dan juga mana budaya asing gitu. Sekarang yang kita tidak bisa bendung itu, tapi yang kita bisa lakukan adalah yuk bergandengan tangan, jaga budaya dan tradisi Indonesia. Dan kerennya lagi, tarian Indonesia itu diciptakan dengan filosofi. Ada makna di dalamnya, ada filosofinya, gitu ya. Semua gerakan ada doa di dalamnya. Bajunya pun juga nggak sembarangan. Ada cerita di balik semua tarian, pakaian dan aksesoris yang dipakai. Begitu fenomenal ya sebenarnya budaya kita gitu. Sayang sekali ketika generasi muda ini tidak tertarik untuk itu. Warna-warni ragam seni dan budaya Indonesia ternyata belum juga cukup untuk membangun rasa bangga anak muda. Perasaan kecewa juga pernah dirasakan Karin kala melihat para penari di sosial media secepat itu mendapatkan perhatian publik. Dan sayangnya, euforia yang kita dapatkan pada pertunjukan tari tradisional seringkali tidak sekelap klip ini. Jujur sedih sih karena aku dari kecil nari kayak terus-terusan latihan nih. Kok aku nggak maju-maju ya, tapi aku ngelihat video cuma 10 ataupun 15 detik di TikTok ataupun di aplikasi lainnya, dia cepet tenar gitu, cuman kayak gerakannya gitu-gitu doang sih. Aku nggak pernah males buat terus latihan sih jujur. Malah menurut aku malah jadi semangat buat aku karena aku harus terus latihan nih biar aku maju ke langkah-langkah berikutnya. Di mana ketika mereka sudah dipenuhi gitu ya, dipenuhi tentang kecintaan terhadap budayanya, bagaimana budaya Indonesia itu membanggakan, bagaimana budaya Indonesia itu membuat dia tumbuh berkembang dan bangga gitu ya. Otomatis dia akan mendoakan anaknya mereka suatu saat nanti melakukan gerakan yang sama. Terkadang rasanya sulit untuk menggemari budaya seni tradisional negara sendiri. Entah mungkin tarian-tarian dengan sanggul dan kain batik itu dirasa remeh, atau mereka yang merasa tidak mungkin musik tradisional dan modern bisa bersatu, atau budaya tradisional kita yang dirasa kuno. Kita tampil angklung ya di salah satu mall, di tengah-tengah mall. Itu angklung nyanyinya lagu BTS gitu ya, dengan gerakan tarian BTS gitu. Jadi semua orang di mall tersebut sampai ikutan dia gitu ya, ikutan nyanyi gitu loh. Karena itu tadi, tapi mereka tetap pakai batik Megamendung waktu itu, pakai batik Megamendung, terus pakai kaos, pakai satu cats, tapi musiknya angklung lah, tapi lagunya BTS. Itu salah satu cara kita untuk mengajak generasi muda, wah kalau musik angklung tuh nggak hanya lagu tradisional loh gitu, lagu yang lagi hits di Reels, lagu yang lagi hits di TikTok bisa kita tarikan dan nyanyikan bareng. Jadi bukannya nggak mungkin kan menggabungkan dua budaya yang berbeda dengan masih sangat mencintai budaya sendiri. Kebayang nggak deh, kalau ada 7.000 siswa di dalamnya,
ada 7.000 batik, tenun, kain, topeng, aksesoris, bebet, sampur semuanya kebeli. Nah berarti hulu ke hilirnya bergerak. Tidak ada lagi kata musnah. Boleh mereka dengar, maksudnya itu nggak boleh sih dengar lagu musik-musik asing, K-pop, terus Bollywood gitu ya, Hollywood ya boleh-boleh aja loh. Ini udah era luar biasa. Kita harus pandangan kita, cara pandang memang harus global gitu. Tapi di sini tetap Indonesia. Bukan hanya belantara budaya Indonesia yang bergerak, namun komunitas serupa pun banyak yang setia menekuni, mencintai dan melestarikan seni budaya tradisional tanah air. Usaha mereka bukan hanya perlu apresiasi atau tepuk tangan, tapi juga aksi dan perasaan yang sama untuk terus melestarikan budaya Nusantara, budaya Indonesia kita.